menggemparkan. Pengamat militer dan pertahanan berani, Indonesia selamat kalau Jokowi mundur. Pengamat militer dan pertahanan Koni Rahakundini Bakri mengatakan wabah COVID-19 menjadi ancaman serius bagi Indonesia dari sisi pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, Indonesia harus mempersiapkan diri dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan dan potensi merapuhnya pertahanan nasional. Sangat bisa mengancam kalau tidak siap. Efek berkepanjangan dapat berdampak masif terhadap ketahanan ekonomi, khususnya pangan dan teknologi. Sebelum kita lanjutkan, mari kita bahas prestasi Jokowi. Mobil dinas Vietnam siap mendunia. SMK bagaimana? Langkah ditunjukkan industri otomotif Vietnam, negara yang selama ini jadi salah satu pasar mobil-mobil produksi Indonesia itu, bakal memiliki mobil nasional atau Mopnas. Produsen mobil nasional Vietnam, VinFast, bahkan sudah menunjuk satu perusahaan desain, Pininfarina, untuk mengembangkan sedan dan sport utility vehicle pertamanya. Sungguh keren. VinFast menargetkan bisa jadi produsen mobil terkenal di Asia Tenggara dengan produksi 500 unit mobil per tahun pada 2025. Untuk tahap pertama, perusahaan tersebut memperkirakan bisa memproduksi 100.000 hingga 200.000 unit kendaraan per tahunnya. Bagaimana dengan SMK? Dilansir Viva Otomotif dari 100 KPJ, Minggu 7 Juni 2020, VinFast juga tak mau ketinggalan dalam hal teknologi. Mobil SUV rancangan mereka siap disematkan dinamo listrik, yang sumber energinya berasal dari baterai buatan pabrikan elektronik asal Korea Selatan, LG. VinFast tak mau dianggap sebelah mata. Mereka juga sudah hadir di panggung internasional untuk mempromosikannya. Bagaimana dengan SMK? Produknya, rencananya, mereka bakal hadir di pameran otomotif Los Angeles Auto Show pada November 2020. Lantas, bagaimana dengan Indonesia, yang selama ini jadi salah satu pemasok kendaraan ke negara tersebut? Beberapa waktu lalu, masyarakat tanah air dibuat gempar dengan munculnya SMK. Mobil ini pernah dipromosikan oleh Presiden Joko Widodo saat ia masih menjabat sebagai wali kota Solo. Namun, setelah itu SMK seolah hilang di telan bumi. Kemunculannya kembali ke permukaan sempat menimbulkan polemik karena disebut-sebut menggandeng Cina untuk pengadaan unitnya. Kabar itu kemudian dibantah dengan menghadirkan pickup Bima yang diproduksi di Boyolali, Jawa Tengah. Tapi sayangnya, itu adalah satu-satunya model yang masuk dalam jalur produksi mereka. Padahal sebelumnya, SMK memiliki beberapa model yang tak kalah keren dari VinFast, seperti SMK Digdaya berjenis pickup kabin ganda, dan SMK Garuda yang mengusung bentuk SUV. Apakah kamu sudah test drive mobil SMK? Kembali pada pengamat militer dan pertahanan. Indonesia selamat kalau Jokowi mundur. Pada 2 Juni, Bank Dunia memprediksi ekonomi Indonesia tidak akan tumbuh pada tahun ini, zero growth pada 2020. Bahkan, dalam skenario terburuk, ekonomi Indonesia tumbuh minus 3,5%. Ini akan berdampak pada meluasnya pengangguran dan merosotnya daya beli masyarakat. Pada gilirannya, akan menciptakan masalah sosial dan politik. Sementara itu, pengamat militer dan pertahanan Koni Rahakundini Bakri mengatakan, wabah COVID-19 menjadi ancaman serius bagi Indonesia dari sisi pertahanan dan keamanan. Karena itu, Indonesia harus mempersiapkan diri dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan dan potensi merapuhnya pertahanan nasional. Sangat bisa mengancam kalau kita tidak siap. Efek berkepanjangan dapat berdampak masif terhadap ketahanan ekonomi, khususnya pangan dan teknologi. Berita1.com, 23 Maret 2020. Ia mengingatkan, jika diperlukan,
Indonesia dapat menerapkan protokol khusus. Misalnya, mengisolasi wilayah dan menerapkan darurat militer kebencanaan di seluruh wilayah yang penyebaran coronanya sulit ditekan. Semua dilakukan untuk mengantisipasi meluasnya COVID-19. Strategi lain, membangun rumah sakit militer, ekstraksi pesakitan ke rumah sakit atau fasilitas darurat, isolasi wilayah, termasuk selekasi warga yang keluar masuk, jam malam dan pembatasan mobilisasi, operasi medik dan pengamanan, dan operasi hunting and secure bagi yang kabur, demo, atau mengacau. Semua ini disampaikan KONI kepada Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa. Ketika KONI menyarankan itu, Indonesia belum separah sekarang. Itu dapat dilihat dari belum ditetapkannya status darurat kebencanaan nasional. Bagaimanapun, kendati masalah sosial dan ekonomi kian memburuk, gagasan KONI tidak laku. Jangankan darurat militer, darurat sipil pun ditolak masyarakat sipil. Memang, kalau darurat militer ataupun darurat sipil diberlakukan, maka bukan saja ekonomi semakin memburuk, tapi juga demokrasi. Duduk soalnya ada pada kepemimpinan nasional. Kalau saja rezim menanggulangi COVID-19 secara profesional, cepat, konsisten, dan kredibel, sejak awal kita akan menghadapi situasi seburuk ini. Kita tidak akan memburuknya kondisi sosial dan ekonomi, lebih karena keengganan rezim Jokowi untuk menerapkan lockdown, terutama di awal serangan COVID. Jumlah rapid test yang dilakukan rezim juga sangat rendah, bahkan yang terendah di antara negara anggota ASEAN. Dus, kasus positif COVID-19 yang diumumkan rezim setiap hari tidak mencerminkan kenyataan yang sebenarnya. Hal ini disebabkan rezim tak ingin kehilangan kepercayaan komunitas internasional kalau kenyataannya jumlah kasus positif corona di negeri ini sangat tinggi. Ini paradigma berpikir yang keliru. Justru dengan menghadapi kenyataan apa adanya, kepercayaan internasional kepada kita terjaga dan bisa berdampak positif pada ekonomi. Sementara, di tengah penularan COVID-19 masih tinggi, Indonesia memberlakukan new normal. Agaknya rezim didikte pemodal. Memang, COVID-19 telah memukul dunia usaha tanpa belas kasihan. Dan dikabarkan, kalau PSBB masih diberlakukan, pada Juni ini, satu demi satu perusahaan akan kolaps. Dengan demikian, penerimaan rezim dari pajak menurun, pengangguran melejit, dan daya beli masyarakat anjlok. Ini dapat berdampak buruk pada masalah sosial, yang dapat berujung pada turbulensi politik. Atas dasar inilah, rezim memberlakukan new normal dengan tujuan memutar roda ekonomi, sekaligus menanggulangi corona. Namun, ini kebijakan yang berbahaya bila negara-negara yang telah memberlakukan new normal, seperti Korea Selatan yang terpaksa harus membatalkannya karena serangan gelombang kedua COVID-19. Padahal negara itu sebelumnya telah berhasil meminimalkan kasus corona. Dampak gelombang kedua COVID-19 bagi Indonesia akan lebih dahsyat. Pasalnya, masyarakat tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan. Orang masih berkerumunan di mana-mana tanpa masker. Di kendaraan umum juga masih berdesak-desakan. Rezim mestinya tahu masalah ini, tapi menutup mata karena lebih fokus pada upaya menghidupkan ekonomi. Namun, secara paradoks, kenyataan ini justru akan memperpanjang masa penanganan COVID-19 yang menciptakan ekonomi berbiaya tinggi. Sementara itu, publik semakin tidak percaya pada rezim. Bahkan, dunia usaha pun sampai membunggungi rezim. Mereka menentang PP nomor 25/2020 tentang tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. TAPERA ini memungkinkan rezim dapat dana lumayan untuk mengisi pundi-pundinya yang menipis. Karena potongan gaji 3% oleh rezim atau BUMN, non-BUMN, atau pekerja mandiri, berarti rezim bisa mendapat dana dari ASN sekitar 12 triliun rupiah. Ditambah dana dari peserta BPJS Tenaga Kerja. Berarti dalam setahun
rezim mendapatkan sekitar 125 triliun rupiah. Bukan saja dunia usaha yang keberatan, karena harus mengikuti menanggung 0,5% dari 3%, tapi juga tenaga kerja yang sedang dibelit ekonomi akibat wabah corona. Kalau dipaksa rezim, dunia usaha akan semakin terpukul dan daya beli masyarakat semakin terpuruk. Nampaknya, rezim telah kehilangan sumber daya dan gagasan untuk menangani krisis COVID-19. Tak ada harapan Indonesia akan membaik ke depan, karena sejak awal rezim ini sudah memperlihatkan inkompetensinya mengurus negara. Dengan kata lain, rezim Jokowi tak dapat diandalkan untuk mengelola negara. Kalau dipaksakan, justru akan membahayakan negeri ini. Memang, pandemi COVID-19 melanda dunia, tetapi Indonesia termasuk salah satu yang paling parah, karena sejak awal rezim bermain-main dengan wabah berbahaya ini. Ketika permainan tak dapat dilanjutkan, rezim mengeluarkan sejumlah belit yang tidak ada satupun yang efektif. Bahkan ada yang kontroversial dan membahayakan negara. Sebut saja UU COVID-19 Perpu nomor 1 tahun 2020. Karena itu, jalan hormat dan mendesak adalah Jokowi mengundurkan diri, selain akan memberi kesempatan kepada mereka yang kompeten untuk menanggulangi krisis, juga mengembalikan kepercayaan rakyat kepada negara. Saat ini, legitimasi rezim Jokowi telah anjlok secara drastis. Padahal untuk menangani masalah besar yang kita hadapi saat ini, diperlukan rezim yang dipercaya rakyat. Tak usah memaksakan diri untuk hal yang sia-sia. Kasihan rakyat. Bagaimana menurut pendapat Anda?